سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله وثم إلى روح سيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا الإمام الأشرف عبد الرحمن السقاف وجميع سادتنا أبي علوي من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وثم إلى رسولنا الإمام حجة الإسلام بركة الأنام أبو حامد محمد الغزالي وثم إلى رسولنا الإمام القطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وثم إلى خصوصا صاحب هذا البيت العبد الحبيب محمد بن محسن السقاف وأصوله وفروعه وثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين بأن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمة على هذه الدنيا وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah atas berbagai macam limpahan karunia nikmat-nikmat darinya. Dari nikmat-nikmat Allah ini kita dapat bersama berkumpul di dalam salah satu tempat yang penuh dengan keberkahan, di dalam satu tempat tujuan satu ingin meraih daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga tidak bubar dalam perkumpulan ini, semoga semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang ke rumah masing-masing kecuali membawa barokah dalam perkumpulan yang mulia ini, amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin yang dirahmati oleh Allah, Anda ditunjuk, diberi izin oleh guru kita Al-Ustaz Muhammad Syukri untuk sementara pengganti karena beliau ada uzur. Maka mari bersama pada sore hari yang penuh dengan barokah ini kita mendengarkan sebuah hadis dari baginda Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qol kuntu khalfan nabi yauman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujah wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa law ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf rawahu at-Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Baik, di dalam hadis ini sebelum kita membahas menerangkan tentang syarah di dalam hadis ini, tadi kita melalui nama daripada pembawa riwayat hadis ini. Beliau disebut dengan kunyah panggilan Abil Abbas. Abil Abbas bapaknya Abbas. Wulida Abdullah qabla al-hijrah bi thalatha sinin. Abul Abbas yakni yang bernama Abdullah bin Abbas, beliau ini lahir sebelum hijrah 3 tahun.
lahir sebelum Nabi hijrah 3 tahun. Jadi kalau kita lihat dari sejarah, Nabi itu hijrah, umur Nabi 53 tahun. 53 tahun Nabi berhijrah. Perintah dari Allah dari Mekah ke Madinah. 3 tahun kemudian dari hijrah, maaf 12 hijrah, 3 tahun sebelum hijrah, 3 tahun sebelum Nabi hijrah lahirlah Abdullah bin Abbas. Berarti di usia Nabi Muhammad genap 50 tahun. Nabi sudah berusia 50 tahun, periwayat hadis Abdullah bin Abbas baru lahir. Walamma wada'athu ummuhu atat bihi ila Nabi fa'adzana fi udhnihi al-yumna wa agama bil yusra idhabi bi abil khulafa. Di saat beliau ini lahir, dibawalah bayinya Abdullah bin Abbas menghadap Nabi, menghadap kepada Nabi SAW, dan dikumandangkan adzan di telinga kanan dan dikumandangkan iqamah di telinga kiri daripada beliau itu tersebut. Beliau dilakop dengan panggilan Abil Abbas, abahnya Abbas. Beliau ini Abdullah punya anak namanya Abbas, jadi dipanggil juga Abil Abbas. Dan beliau dewek yang bernama Abdullah ini dipanggil Ibnu Abbas, anaknya Abbas, karena ini Abdullah bin Abbas. Nama beliau ini adalah Abdullah bin Abbas, jadi disebut dengan julukan panggilan Ibnu Abbas, anaknya daripada Abbas. Kenapa beliau disebut dengan julukan Ibnu Abbas? Karena Abdullah ini dari adik-beradik anak paling tua dewek. Maka dia disebut Abdullah, dia disebut dengan kunyah Ibnu Abbas. Dan beliau dilagopkan, digelar dengan gelaran Turjumanil Quran. Abdullah ini sahabat Nabi ini, Abdullah ini dipanggil dengan julukan Turjuman Al-Quran, terjemahannya Al-Quran. Kenapa disebut terjemahan Al-Quran? Beliau termasuk dari sahabat-sahabat Nabi yang paling paham, yang paling banyak pemahaman tentang ma'anil Quran, makna-makna Al-Quran itu, maksudnya, turun ayat di mana dan seterusnya, termasuk Abdullah bin Abbas. Sehingga beliau digelar dengan gelaran Turjumanil Quran. Dan beliau sendiri, Abdullah bin Abbas, adalah salah satu sahabat yang pernah mendapat doa khusus dari Nabi. Pernah dapat doa khusus dari Nabi. Berarti orang yang dapat doa khusus ini bukan orang biasa, orang pilihan. Nabi mendoakan secara khusus. Berarti dia ada ruang khusus di dalam hati Nabi. Abdullah bin Abbas. Apa bunyi doa Nabi? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihhu fid din. Berilah terhadap dirinya Abdullah ini kepahaman yang mendetail di dalam ilmu agama, ilmu syariat. Maka sesuailah Abdullah bin Abbas ini menjadi ulama besar dari kalangan sahabat. Bahkan beliau disebut Bahrul Ummah, lautan ilmu yang beliau miliki. Karena Abdullah bin Abbas ini, beliau dengan Nabi pemisah. Abah sama apa dua beradik. Abdullah bin Abbas, Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Abdullah sama Muhammad adik kakak. Abdullah sama Abbas adik kakak. Paham? Pemisahan, karena bahasa pemisahan kandes. Nah, Abdullah bin Abbas, abahnya Abbas itu paman Nabi, sama Nabi umurnya tak berjauhan juga. Kalau tidak salah kacik 2 tahun. Tua lah dikit paman. Mamang Nabi, umur duanya tua dikit 2 tahun dari Nabi. Maka Abdullah bin Abbas sejak kecil Abdullah bin Abbas ini tidak pernah dibawa oleh abahnya Abbas. Setiap ada perkumpulan, Nabi duduk, Nabi menyampaikan syariat risalah yang beliau dapat, Abbas pasti ngawa Abdullah semenjak kecil. Jadi dari kecil Abdullah bin Abbas ini udah dengar
Dari kecil sudah, kalau bahasa kita sekarang nyebutnya udah pergi majlisan. Setiap saat dia dengarkan sabda Nabi, dengarkan ayat Quran, maka ya sesuai beliau tumbuh besar menjadi alim min kibari ulama sahabat. Di samping itu beliau boleh doa khusus dari Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja kita fokus ke dalam pembahasan hadis. Abdullah bin Abbas menyatakan, kuntu khalfan Nabi. Aku pernah berada di belakang Nabi sambil berkendaraan. Dan Nabi berada di dalam kendaraannya juga yang bernama Barla. Barla itu kuda yang agak kecil jenisnya. Nabi pujuk kuda, Abdullah bin Abbas di belakang. Kemudian Nabi menoleh ke belakang dan Nabi berkata, ngomong langsung kepada Abdullah yang posisi Abdullah ada di belakang, dan Nabi berbelok 100 derajat. Nabi ngomong sama Abdullah, ya Ghulam. Yang dimaksud Ghulam di sini adalah Abdullah bin Abbas. Kenapa dipanggil Ghulam? Ghulam ini sendiri menunjukkan makna kanak-kanak. Nabi ngajak ngomong terhadap jiwa seorang anak. Seorang anak yang dimaksud posisinya adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas saat itu usianya kurang lebih 10 tahun. Kata Nabi, ya Ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak, maukah dirimu kuberi pemahaman dengan 4 kalimat? Kuberi 4 pemahaman, 4 kalimat, maukah dirimu? Maka Abdullah bin Abbas menjawab, bala ya Rasulullah. Baiklah ya Rasulullah, aku bersedia menerima ini. Maka pertama Rasulullah menyatakan dari 4 kalimat itu, yang pertama kata Nabi, ihfadillah yahfadka. Ihfadillah ay ra'i awamirahu wa hafid 'alaiha wa la tarfal anha wa amsik an nawahi wa la tarkibha fa innaka idza fa'alta dzalika yahfadka. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, ihfadillah, jagalah Allah. Maksudnya jagalah Allah di sini maknanya adalah jagalah semua perintah-perintah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jaga, pelihara perintah-perintahnya. Begitupun juga pelihara dan jangan pernah dilupakan perintah-perintah Allah. Allah perintahkan sholat, pelihara sholat. Allah perintahkan bakti sama orang tua, pelihara perintah ini, kita pelihara. Jangan sampai kita tidak jaga perintah ini. Bakti sama orang tua, bulan puasa berpuasa, jaga diri dari berbagai macam larangan-larangan Allah. Wa amsik an nawahi wa la tartakibha. Artinya jaga Allah, jaga diri, laksanakan selalu perintah-perintah Allah dan jauhi seluruh larangan-larangan Allah. Jauhkan diri, jangan pernah sampai terjerumus dari segala macam larangan-larangan Allah. Maksudnya begitu. Bila dirimu bisa melaksanakan itu, yahfadka, kau akan pasti dijaga Allah dimanapun kau berada. Nah, ini secara khusus sebetulnya mewakili kita sebagai umat Nabi Muhammad, jiwanya Abdullah bin Abbas. Secara umum, ini perwakilan dari semua umat. Ajaran Nabi itu kepada kita segala-galanya. Kita galo-galonya kalau kita pengen dipelihara oleh Allah, zahir kita, batin kita, anak kita, keluarga kita sayangi. Perhatikan pertama, jaga Allah, Allah akan jagamu. Maksudnya jaga seluruh perintah-perintah Allah yang sudah ditetapkan dalam syariat ini, yang Allah tetapkan dalam syariat ini. Jaga diri kita, jangan sampai pernah melakukan apa yang Allah larang. Apa yang Allah larang? Jangan bohong, ini larangan Allah. Jangan zina, ini larangan Allah. Jangan judi, nah ini larangan Allah. Yang melarang ini bukan makhluk, tapi jelas sekali Allah yang melarang. Jangan menumpahkan darah sesama, ini larangan Allah. Jaga diri kita, jangan sampai terjerumus dalam hal ini. Siapapun orang yang bisa memelihara diri dengan cara yang pertama ini, yahfadka,
Kata Allah, kata Nabi, Allah akan memeliharamu. Biriayatihi, dengan penjagaan khususnya. Iyaka fi nafsika, dirimu, wa waladika, anakmu, wa ahlika, istri-istrimu, wa dunyaka wa dinika. Dunia kita akan terjaga, agama kita, iman kita pun akan terjaga. Dengan catatan kita menjaga, memelihara diri, seluruh perintah-perintah Allah kita pelihara, jaga. Jangan sampai kita terabaikan dengan perintah-perintah tersebut, dan juga jangan sampai kita melakukan, menerobos larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah akan jaga bukan diri kita baik, anak kita akan dijaga oleh Allah. Kita punya harta kita pun juga bakal dijaga oleh Allah. Agama, iman dipelihara juga oleh Allah. Dengan catatan jaga diri kita, jangan pernah kita mengabaikan yang diperintahkan olehnya. Jangan pernah kita melakukan apa yang dilarang olehnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan terjaga diri kita, anak kita, bini kita, harta kita, agama kita. Di sini dikatakan qala ba'duhum, berkata sebagian dari kalangan orang-orang arifun billah, man hafizallah fi sibah wa sigarihi hafizahu fi kibarihi wa mata'ahu bi sam'ihi wa basarihi. Bagian para ulama menyatakan, siapa yang menjaga Allah, artinya menjaga dirinya dari sejak kecil, menjaga diri dari kecil, tidak solat, tidak pernah dirinya tidak solat, tidak pernah dirinya tidak puasa terus dari kecil menjaga diri dulu. Jangan sampai terjerumus salah pergaulan, jangan sampai dirinya dari kecil terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah. Menjaga diri, semangat selalu mencari kesemangatan untuk melakukan berbagai macam kebaikan sampai dunia tua Allah pelihara kalau. Allah beri dia anugerah secara jasmani yang diberi Allah, sehingga dia masih mampu merasakan kenikmatan jasmaninya. Mata masih jeli melihat, kuping masih kuat mendengar, mulut masih fasih berbicara. Kenapa? Sebab dari kecil dia menjaga diri dari berbagai macam yang Allah perintahkan, dan menjaga diri jangan sampai terjerumus dari berbagai macam yang dilarang oleh Allah, sehingga Allah tunjuk dunia kenikmatan setelah dunia berusia tua. Bagaimana di sini diceritakan, ba'dul ulama jawaza mi'ata sana, umurnya hampir lewat 100 tahun. Umurnya hampir lewat 100 tahun. Ini umur 100 tahun orang yang pilihan. Wah, umum kebanyakan umur umat Nabi ini yang Nabi omongkan dalam hadisnya, a'malu ummati ma baina sittin wa sab'in. Umumnya. Artinya ada yang lebih dari situ ada, tapi mayoritas kebanyakan juga begitu. Nah, ini ada salah satu seorang ulama yang disebut dalam kitab ini usianya mencapai lebih 100 tahun. Wa huwa mumtani' bi aqlihi wa quwwatihi. Anehnya, ajaibnya, daya kekuatan akalnya masih diajak ngomong nyambung, masih baca mikir, cerdas. Biasanya maaf ada kapan usia itu kadang-kadang mudah lupa, akalnya kadang tidak ciren, dan seterusnya. Oh, ini masih kuat. Umur sudah hampir 100 tahun lewat. Wabua masih jasmaninya kuat, pergi sana, pergi sini, masih kuat jasmaninya. Fasu'il an sababi dzalik. Akhirnya yang penasaran bertanya kepada Syekh ini. Bagaimana? Maka dia jawab, hadhil jawari hafidnaha minal ma'asi fi sighar fa hafidhaha Allah alaina bil kibar. Syekh ini jawab, aku ini anggota tubuh ini, mata, kupingku, mulutku, tangan, kakiku ini aku jago dari kemaksiatan sejak aku masih kecil. Ku jago tangan, kaki, mulut, kuping ini, mata ini ku jago dari sejak kecil dari segala macam kemaksiatan, sehingga dibalas oleh Allah. Allah pelihara kenikmatanku ini sampailah ke usiaku saat ini, masih tetap kuat, mata masih jelas, kuping masih jeli mendengar, kaki masih
Wah, sebenarnya nikmat-nikmat yang ada sama kita ini, selagi nikmat ini tidak kita gunakan dengan kemaksiatan, nikmat itu akan yazid. Nikmat itu akan bertambah. Allah juga kita nikmat. Di antaranya Allah juga nikmat mata pacak nyingok, ini nikmat. Kuping pacak dengar, ini nikmat. Kaki pacak berjalan, ini nikmat. Paham? Makna mensyukuri nikmat itu di samping lisan melafat hamdalah, buktikan rasa nikmat kita, rasa syukur kita terhadap nikmat Allah dilakukan untuk ketaatan kepadanya. Itu makna syukur kepada Allah. Jadi mata kita selalu jingok ke Quran, tangan kita ulurkan membantu sesama, kaki dilangkahkan ke tempat yang baik, telinga didengarkan lantunan Quran, lantunan sholawat, kajian-kajian ilmu agama, ilmu-ilmu kerohaniaan. Ini suatu nikmat yang Allah beri kepada kita. Kita jaga nikmat itu, kita syukuri nikmat itu dengan melaksanakan sedemikian. Maka nikmat yang ada dengan kita ini akan dipelihara oleh Allah. Bagaimana Allah nyatakan la in syakartum la azidannakum. Bila kalian syukur terhadap nikmatku, pasti akan aku tambah. Dan sebaliknya, kalau nikmat ini tidak kita syukuri, makna tidak mensyukuri nikmat itu bukan hanya saja kita tidak mengucap alhamdulillah. Makna tidak mensyukuri nikmat itu bukan hanya saja kita tidak galak mengucap alhamdulillah, jangan mengucap alhamdulillah, itu tidak bersyukur, bukan. Termasuk juga gambaran orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, nikmat yang sudah dinjuknya dimanfaatkan, digunakan untuk kemaksiatan, sama dengan dia tidak bersyukur nikmat Allah. Dia dijuk Allah matanya nyengok tidak benar, berarti dia tidak syukur dengan nikmat yang Allah juga. Dia punya tangannya digunakan untuk merampas hak orang lain, mendolimi diri orang lain. Dia punya mulut, nikmat mulutnya melukai perasaan hati saudaranya, mencaci maki, menggosip dan seterusnya, alias dia tidak mensyukuri nikmat. Bisa jadi belum dia masuk tua, Allah cabut sedikit demi sedikit nikmat itu pada dirinya itu tersebut. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Kata syair Arab menyatakan, atau ulama syair menyatakan, fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Maksiat ini bisa memudahkan nikmat-nikmat yang sudah ada dengan kita. Mata kita guna untuk masih lambat laun kaki kabur, waliyadzubillah min dzalik. Kesehatan digunakan untuk manfaat, lambat laun dicabutnya oleh Allah. Kesehatan itu tersebut, waliyadzubillah min dzalik. Baik. Jadi seorang ulama ini tersebut ternyata amalannya jasmaninya kuat, sehat, lantaran beliau ini memelihara dirinya dari kecil dari berbagai macam kemaksiatan, sehingga sampai ketua nikmat itu masih bersama dirinya. Kemudian di sini disebutkan juga Anil Ghazali Abiti rahimahullah taala anahu asya mi'a wa sittin sana. Ada lagi seorang ulama namanya Abiti. Umur beliau hidup masih umurnya 160 tahun. 160 tahun, 100 tahunnya sudah mulai langka, tambah lagi 160 tahun. Ini anugerahnya. Nah, beliau ini keunikan pada dirinya tidak pernah, tidak ada kerusakan sedikit pun dari 7 anggota tubuhnya. Artinya masih sehat seperti sedia kala, masih seperti orang muda. Ditanya, ya Syekh, amalan apa yang kau lakukan? Perbuatan apa yang kau lakukan sehingga nikmat yang Allah beri kepadamu masih terjaga? Maka beliau jawab apa? Lam a'sillah bi'udwin minha. Aku tidak pernah jadikan anggota tubuhku ini sebagai alat untukku memaksiati yang menjadi nikmatku. Anggota tubuhku tidak pernah kujadikan alat untuk bermaksiat kepada yang menjadi nikmatku, yaitu Allah. Tangan tidak pernah kugunakan untuk memaksiati Allah. Mata tidak pernah aku gunakan untuk memaksiati Allah. Mulut tidak pernah aku gunakan untuk memaksiati Allah. Sehingga Allah pelihara nikmat pada dirinya. Jadi kita pengen usianya sehat, usia panjang dalam keadaan sehat walafiat. Satu tipsnya, jaga diri dari berbagai macam kemaksiatan kepada Allah. Sibukkan diri dari berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalimat yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terhadap Abdullah bin Abbas adalah ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, artinya di sini jaga Allah, hak-hak Allah kau tunaikan. Allah disembah, kau sembah Allah. Apa yang Allah perintahkan, dirimu rasakan selalu dipantau oleh Allah. Kita ini sebagai hamba, ya, dan kita senantiasa dipantau oleh Allah. Lakukan dalam pola kehidupan kita kesehari-harian itu selalu merasa dipantau oleh Allah. Maka dimanapun kita berada, kita akan selalu mendapat arah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasti akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi diri kita itu ada rasa di diri ini dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tempat kita tanam ke dalam hati kita ada rasa takut kepada Allah, maka di mana tempat kita berada, kita akan selalu merasa diri akan selalu dipantaunya oleh Allah. Allah selalu berada di hadapan kita, seakan-akan kita merasa begitu. Dengan catatan kita senantiasa merasa diri kita dipantau oleh Allah dengan cara melakukan semua perintah hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makna khauf, makna rasa takut kepada Allah itu adalah kaful jawari anil ma'asi wa tagyidu habita'ah. Makna takut sama Allah itu adalah mencukupkan diri kita, menyetopkan diri kita, anggota tubuh kita dengan berbagai macam kemaksiatan. Itu maknanya takut. Bukan arti kata takut api gemeter, bukan. Paham? Artinya takut itu menjaga diri kita, kita takut diri kita terjerumus dalam kemaksiatan. Nah, ini maknanya takut bagi Allah murka. Setelah ada rasa takut, diikat rasa takut itu, dituntut rasa takut itu dengan melakukan ketaatan. Takut tapi tidak taat, tidak betul. Kita itu takut sama Allah, memelihara diri kita, setuju anggota tubuh kita dari berbagai macam kemaksiatan. Kemudian setelah adanya rasa takut, ditumpuk dengan rasa ketaatan. Apa mematuhi semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat 7 anggota tubuh kita ini yang wajib harus kita jaga. 1, mata. 2 mata ini, 1. Kuping, 2, mulut, 3, 4, tangan, 5, perut, 6, kemaluan, 7, kaki. 7 anggota tubuh yang wajib kita pelihara. Jumlah 7 ini sesuai dengan jumlah 7 pintu neraka. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Sesuai dengan jumlah 7 pintu neraka. Hati-hati, jangan pernah buka pintu neraka dengan salah satu 7 anggota tubuh yang ada sama kita. Jago, jangan kita buka pintu neraka itu dengan salah satu 7 anggota yang ada di badan kita. Pelihara 7 anggota tubuh ini. Makanya senantiasa kita tajdidu taubah. Tangan yang ada maksiat atau kezaliman kita minta maaf sama Allah. Ingat, kalau yang berkaitan dengan hablum minan nas, kita harus bersangkutan minta maaf dengan siapa yang kita zalim, yang kita sakiti. Tapi hablum minallah, kita senantiasa bertajdidu taubah, kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, bersihkan kita punya 7 anggota tubuh ini tersebut. Nah, begitu. Nah, orang yang betul-betul takut kepada Allah, ya begitu. Ya. Nah, orang yang benar-benar takut itu, Allah akan beri rasa takut semua makhluk yang ingin zalim kepadanya akan menjadi segan kepada dirinya. Pernah diceritakan ada salah satu dari seorang nabi namanya Safina, sahabat nabi namanya Safina, maula nabi. Safina maula nabi. Diberitakan oleh nabi, Safina ini naik kapal perahu di sungai, di laut, ingin menuju salah satu tempat melalui jalur laut, naik kapal. Subhanallah, kapalnya bocor, perahunya bocor. Akhirnya beliau menyendiri, bersegera minggir. Apa namanya? Bahasa minggir ya? Apa itu namanya? Minggir ke darat. Minggir ke daratan. Masuk radonya
ke pinggir pantai sungai, pinggir sungai, di situ hutan jauh. Sedangkan beliau ingin menuju salah satu tempat atas perintah Nabi. Nabi nyuruh nyampaikan undangan, nyampaikan surat. Ini amanat dari Nabi. Mau tidak mau dia harus ke sana. Tapi ada kendala di jalan. Kapal bocor, akhirnya beliau mendarat. Mendarat tadi masuklah ke daerah seperti seperti hutan. Sampai ke hutan tadi muncullah al-asad, singo, macan, harimau yang menakutkan. Mau tidak mau ini berhadapan hewan yang dahsyat, yang mematikan. Paham? Sedangkan beliau ada amanat perintah dari Nabi, nyawa surat harus disampaikan kepada tujuannya. Maka refleks mulut Safinah, sahabat Nabi tadi ngomong, diajaknya ngomong harimau tadi. Ana maula Rasulillah, aku ini adalah maula, pembantu Rasulullah, khadim Rasulullah. Dan aku membawa surat. Ini surat dari Nabi yang harus disampaikan ke sana. Wa ana ta'if faja'ala, dinjo tahu, jangan sekali-kali kau menyakiti aku nak nyampaikan amanatku. Subhanallah. Allah juga rasa takut di dalam hati hewan yang digelar raja hutan itu ada rasa takut. Mendengar kalimat kata dari yang keluar dari mulut orang yang tulus, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hewan tadi jadi binatang tunggal. Singa tadi, macan tadi menjadi binatang tunggal penyampai amanat. Menjadi tunggangan maulah Nabi tadi yang bernama Safinah untuk menyampaikan undangannya. Sehingga di sini disebutkan al-usud yamshi ma'ahu hatta dalahu ala tariq. Harimau tadi jadi kendaraan. Jadi kendaraan, jadi motornya sampai menuju ke tujuan Safinah, sahabat Nabi tadi, untuk menyampaikan surat yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW itu tadi. Ini orang yang punya hati ada betul-betul tulus kepada Allah dan ada rasa takut kepada Allah, sehingga hewan itu jadi takut tunduk sama dia. Yang mestinya kan hewan itu tidak ada takut, kita manusia makanannya pacak jadi takut. Karena di dalam hati yang penuh dengan rasa takut mengabaikan amanah dari Nabi SAW. Kemudian kalimat yang ketiga yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada seorang anak yang bernama Abdullah bin Abbas. Yang ketiga kata Rasulullah, wa idza sa'alta fas'alillah. Wahai anak, wahai Abdullah maksudnya, idza sa'alta fas'alillah, kalau dirimu menginginkan meminta sesuatu, maka utamakan mintalah dulu kepada Allah. Kalau kau meminta sesuatu, mintalah duluan kepada Allah. Allah pasti akan memberimu atas besarnya anugerah kasih sayang dari Allah. Karena Allah maha kaya, maha memiliki terhadap sesuatu apapun. Maha kaya, maha memiliki semuanya Allah. Maka kita jangan menomorduakan kalau meminta-minta, menghamba-hamba, mengharap-harap selain dari Allah. Allah harus kita nomor satu dan mengharap setiap malam minta sama Allah. Mengharap ngerasa diri ini kurang banyak dosa, mengharap minta sama Allah itu jangan minta dunia be. Kita minta sama Allah biar meninggal husnul khatimah, minta sama Allah biar kita punya keturunan yang baik, dijagokan anak turunan kita dari berbagai macam-macam kemaksiatan, lingkungan yang salah. Itu yang harus kita minta. Kaget di akhirat pacak nyingok Nabi. Kita sekarang tidak nyingok Nabi di dunia, Nabi sudah wafat. Kita minta sama Allah akhirat kita pacak nyingok Nabi. Bila pula pacak duduk sama Nabi. Jadi ini permintaan yang mahal, pasti Allah beri. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau dirimu ingin meminta, mintalah kepada Allah. La mu'tiya wa la mani'a siwa. Tak ada yang memberi, tak ada yang mencegah. Aku menghalangi diri apa yang kau minta kecuali hanya Allah. Punya itu amalan yang jangan dilupakan setiap habis mayang. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Maka di sini kata Al-Imam Tawus li Atha, Imam Tawus menyatakan kepada Al-Imam Atha nafa'anallahu bihima, iyyaka an tatlub hawaijak mimman yughlaq babahu duna. Hadi-hadi wahai Atha,
Jangan pernah sekali-kali minta hajat kepada yang pintunya tertutup. Dan untukmu mintalah terhadap pintu yang senantiasa terbuka sampai kiamat. Pintu Allah senantiasa terbuka. Tawaran Allah selalu ditawarkan kepada kita. Setiap malam kita ada tawaran. Ada malaikat menyampaikan. Allah menawarkan setiap akhir malam. Siapa yang minta taubat akan kuberitahu, akan kuterima taubatnya. Siapa minta ampunan akan ku ampuni. Siapa ingin menghadapku, aku akan menghadap kepadanya. Dan seterusnya, siapa yang ingin meminta akan kuberi. Ini ditawarkan oleh Allah, tinggal kita minta apa tidak. Tapi terkadang-kadang kita lebih mengunggulkan, lebih mengutamakan meminta-minta kepada sesama makhluk. Waliyadzubillah min dzalik, sampai menghina-hinakan diri kita meminta kepada makhluk, kecuali dalam kebaikan tidak masalah. Minta dalam misi kebaikan itu tidak masalah. Min umat ila umat itu baik. Tapi kalau dengan meminta untuk diri, kenikmatan diri, kepuasan syahwat dirinya, nah itu salah. Itu adalah sesuatu yang salah besar. Fudail bin Iyad menyatakan, kata Imam Fudail bin Iyad, ahabbun nas ilan nas man istaghna 'anil nas. Orang yang paling disenangi oleh orang lain itu adalah yang tidak mudah minta-minta, tidak mudah, dan dia selalu merasa cukup dirinya, tidak mudah walaupun dia membutuhkan, tapi tidak pernah dia menghinakan dirinya, menghamba kepada makhluk tersebut. Itu orang yang punya sifat sedemikian, dia adalah orang yang akan dicintai oleh masyarakat. Dan sebaliknya, orang yang paling dibenci oleh semua umat, semua orang manusia adalah yang sedikit-dikit dia berhajat. Dikit-dikit berhajat. Dia di Allah tenaga kuat, tapi tidak dimanfaatkan tenaganya untuk menjaga harga dirinya supaya tidak minta-minta. Makanya dalam syair menyatakan, la tas'alanna bani Adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allah yaghdab hina tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Dalam syair itu dinyatakan, jangan pernah sekali-kali meminta-minta kepada manusia sesuatu hajat apapun, tapi mintalah kepada yang pintu pemberiannya tidak pernah tertutup, sedikit tidak pernah tertutup. Allah yaghdab, Allah sangat betapa marah. Hina tarakta su'alahu, bila kita sebagai hambanya tidak minta kepadanya, Allah marah. Marah Allah kalau kita tidak pernah minta. Wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu, manusia sebaliknya, kalau dunia selalu dipintai, dunia justru malah semakin marah. Semakin dipinta semakin marah. Kalau Allah kita tidak pinta, Allah marah. Maka hati-hati, jangan buat Allah marah. Mulai sekarang setiap aku minta, di mana kita berada pada tempat yang baik kita minta. Akibat sholat, ba'da sholat kita minta kepada Allah, minta khairat dunia wal akhirat, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Wa yajuzu lil faqir ayas'al min ghairihi bi syurut thalatha. Di sini disebutkan dalam kitab, boleh seseorang fakir, orang yang sulit dalam ekonomi, meminta-minta kepada orang lain itu boleh, tapi dengan dilengkapi 3 syarat. Boleh minta-minta sama orang, setelah dia mengutamakan Allah, tapi dengan kategori boleh tadi harus dia melengkapi 3 syarat. Syarat pertama, ayakuna ajizan anil kasab. Boleh dia minta kepada makhluk dengan catatan kalau memang dia ajiz, dia tidak mampu lah terkapal dalam magal. Anggota tubuhnya tegak tak pacak lagi, terkapal, nyari duit tak pacak lagi misal, udah tak ada daya lagi, dia minta boleh. Syaratnya itu 1. 2, anda yu'li mas'ul, yang diminta jangan sampai tersakiti oleh ulah peminta. Yang minta tadi nyakitkan perasaan yang dipinta itu tidak boleh. Ngancem kalau tidak lanjut, tentu kelading misalnya, itu haram hukumnya. Kemudian yang ketiga, anda yulih alih wala yukarrir soalan. Yang ketiga, syaratnya tidak boleh ngolang-ngolang, maleni, ngebaleni, itu tidak boleh. Nah, dan begitu pun juga artinya itu wahwa liman yajidul kifayah mulailah haram. Dunia yang punya untuk makan sehari ini, pagi, siang, sore ada cukup, minta-minta mudah langsung menada-nada tangan, padahal dia kategori orang mampu, itu hukumnya haram.
Ada hadisnya Nabi menyatakan begini, man sa'ala syai'an wa indahu ma yughni. Siapa yang minta-minta kepada sesuatu wa indahu ma yughni, padahal donya ini mampu ada punya, fa inna ma yastakfir min jambi jahannam, berarti sama dengan donya memperbanyak baro api neraka jahanam untuk donya, memperbanyak baro api neraka untuk dirinya padahal dia mampu. Galu amayuni, sahabat bertanya, apa yang dimaksud kebutuhan? Donya mampu di sini, mampu dalam apa ya Rasul? Jawab Nabi, galu mayudi wa yu'shi. Kadar donya makan siang ada, untuk makan malam donya ada. Nah ini anda ulang lagi, donya minta untuk kepuasan syahwat perutnya, bukan untuk kebayaan. Kalau untuk kebayaan dianjurkan. Min ummah ila ummah, ngajak dalam misi kebayaan itu sangat dianjurkan dalam Islam. Begitulah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Nabi datang kota Madinah, masjid pertama kali Nabi bangun, Nabi ajak gotong royong sahabat-sahabat yang kaji-kaji datang, melok juga ngewangi dan seterusnya. Paham baik. Jadi wa idza sa'alta fas'alillah, kalau ingin meminta utamakan sekali minta kepada Allah, mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan wala yanbaghi li syahas ayas'alullah ayughni an khalqi. Tak boleh bagi seseorang itu minta kepada Allah agar dicukupkan dirinya, dijaga dirinya dari makhluk. Jangan sampai makhluk datang kepada dia. Minta ya Allah jangan sampai cukupkan, jangan sampai datang kepada dia. Tak boleh. Dulu Sayyidina Ali pernah berdoa, Nabi dengar. Sayyidina Ali berdoa macam ini. Nabi dengar doa Sayyidina Ali. Doanya begini, Allahumma aghnina an khalqi. Ya Allah cukupkan aku dari hamba-hamba. Nabi dengar ini. Kata Nabi, la taqul hakadha, ya Ali la taqul hakadha. Ya Ali jangan baca begini, kata Nabi. Fa innal khalqa yahtaj ba'dhum ila ba'd. Karena makhluk ini membutuhkan satu sama lain di antaranya. Kita ini membutuh. Satu sama lain kita ini butuh. Kalau kita minta cukupkan, artinya kita tidak butuh. Kita ini butuh, Pak. Mati, butuh sama orang. Lahir, butuh sama orang. Ya kan? Sakit, butuh sama orang. Berarti butuh. Kata Nabi, la takun hakadha ya Ali, jangan doa begini. Tapi waqul, kata Nabi, berdoalah, Allahumma aghnina an syirari khalqi. Ya Allah, cukupkan diriku dari kejahatan-kejahatan makhlukmu. Kita minta cukup kejahatan dari makhluk-makhluk Allah. Galamanhum, ditanya oleh Sayyidina Ali, maknanya kejahatan makhluk itu maknanya ya Rasul? Nabi jawab, alladzi idza utumunu wa idza mana'u aku. Manusia itu kejahatan seorang manusia itu ini sifat jahat. Hati-hati jangan ada sama diri kita. Kalau u'tu manu, kalau donya ngenju mangkel-mangkelkan. Oh kami ngenju itu. Kalau dah aku dah jadi, aku galo. Kalau dah aku sago, tak kepo donya. Aman nu artinya apa namanya mangkelkan wa idza mana'u aku. Tapi kalau donyo tidak ngenjuk, donyo benci, donyo hino-hino, donyo nandak ngenjuk, habisnya wong sudah donyo tidak ngenjuk, wong dimakatoinya, diwijeknya, diuyuknya, di macam-macam. Nah ini jahat, sifat yang sedemikian, sifat yang jahat. Ini maksudnya syirar khalqi. Hal apa kejahatan seorang hamba. Kemudian yang keempat, kalimat yang keempat yang diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas adalah wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila dirimu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Baik pertolongan perkara duniawi, pertolongan perkara ukhrawi. Mintalah kepada Allah yang pertama kali. Jangan kita menomorkan Allah. Nah, menomor dua kan, tiga kan, Allah. Allah dinomorkan dalam bidang permintaan. Kita itu, tanpa kita sadari. Maka kalau kita khusyuk, maka kita akan nyaman hidup kita. Kita tidak bersandar kepada selain daripada Allah. Dalam Al-Quran itu, kita di dalam sholat itu kita wajib hukumnya baca surat Fatihah. Wajib. Tidak sah orang sholat tidak baca surat Fatihah. La sholat liman lam yaqra' Fatihah. Kata Nabi, tidak dianggap sah sholat yang tidak baca Fatihah. Dalam Fatihah itu ada lafaz, ada kalimat ayat menyebut iyyaka
na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah, kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan. Ini di dalam surat Fatihah. Fatihah ini dibaca setiap sholat dan hukumnya wajib. Jadi kalau sehari semalam berarti kita maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebanyak 17 kali. Coba kita renungi mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka, kepadamu kami menyembah. Berarti kalau kita menyembah kepada Allah, iyyaka nasta'in, kepada Allah juga kita minta tolong kepada Allah. Jangan kakek iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in minta tolongnya sama dukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya tapi minta tolongnya sama yakin sama selain dari Allah. Salah. Aina suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka, minta tolong. Minta tolong. Ada kalau cerita jari dulu, anak ingat masih kecil dulu tuh, ada galak nyengok budak-budak kencing bawa batang, minta tolong sama buyut. Itu nih. Itu komisi ya, penumpang. Tapi wa in ista'anta fasta'in billah. Mintalah keselamatan kepada Allah, mintalah kebahagiaan, kesuksesan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah minta kepada selain dari Allah, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya wallahu a'lam bishawab. Sudah 5:30. Kayaknya cuacanya sudah agak mendung, takutnya nanti hujan. Kita cukupkan sampai sini. Insyaallah lain waktu bersambung dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah,